beliau maka selama 13 tahun itu tidak punya kekuasaan politik, tidak punya kekuasaan pemerintahan, sehingga dakwahnya ditekan dan akhirnya lambat ya. Bahkan terusir. Ya. Itu arti penting sebuah kekuasaan ya dalam Islam itu sangat-sangat penting. Menempati strategi pertama dalam dakwah atau jihad utama dalam dakwah, yaitu melalui pemerintahan atau kekuasaan. Di Indonesia juga demikian. Islam Nusantara, Islam di Nusantara maksud saya, tersebar sedemikian masif dan luasnya, berbondong-bondong penduduk Indonesia memeluk Islam dahulu itu karena kekuasaan. Karena banyak raja-raja yang memeluk Islam, adipati-adipati ya. Dan diawali dengan di Jawa ditaklukkannya Majapahit ya, oleh kerajaan Islam pertama di Jawa itu Demak. Dipimpin oleh rajanya yaitu Raden Patah dan didukung oleh para wali. Wali Songo, diantaranya Sunan Kalijogo yang mendirikan kerajaan Islam pertama yang membuat Islam dipeluk oleh seluruh penduduk Jawa. Di Sumatera kerajaan Samudra Pasai, Malikus Syah itu yang membuat rakyat Aceh dan seluruh masyarakat di Sumatera itu berbondong-bondong memeluk Islam. Jadi berbondong-bondongnya umat Islam, masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara memeluk Islam itu karena ditempuh melalui kekuasaan, karena masuk Islamnya para raja. Ini harus dipahami ya. Bukan saat para wali berdakwah secara tradisional melalui pendekatan budaya, umat Islam tiba-tiba orang-orang Jawa tiba-tiba masuk Islam secara keseluruhan, tidak juga. Nah, itu pula yang terjadi pada zaman Rasulullah. Maka urgensi kekuasaan itu sangatlah berperan penting dalam menentukan nilai atau hasil dakwah ya. Sebagai sebuah strategi utama dalam berdakwah adalah strategi dakwah lewat kekuasaan. Nah, bagaimana agar supaya kekuasaan itu bisa didapatkan? Nah, tentu dengan cara-cara yang konstitusional dan cara-cara yang kooperatif ya, bukan sebaliknya. Nah, contohnya di Indonesia, bagaimana agar supaya Islam itu dan bagaimana Islam itu bisa diterapkan di bumi Nusantara ini, diantaranya adalah lewat prosedur-prosedur kompromistis, kemudian modifikatif dan eliminatif ya. Kompromistis itu di mana? Saya kasih contoh satu saja ya. Yang juga merupakan produk politik Islam itu Pancasila. Produk politik Islam contohnya adalah Pancasila. Melalui pendekatan-pendekatan kompromistis, modifikatif, dan eliminatif. Kompromistisnya di mana? Ajaran Islam yang mengajarkan keesaan Tuhan, tauhid, diambil titik temunya dengan semua ajaran agama yang ada di Indonesia dan keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang satu yang berkuasa. Walaupun banyak Tuhan yang diyakini, tapi tetap ada satu yang menjadi pimpinan atau Mahadewa atau yang paling berkuasa. Itu titik temunya dengan nilai ajaran tauhid. Itu yang dipertahankan dalam sila pertama. Menjadi sebuah ideologi bersama dan kesepakatan bersama. Nah, itu strategi komprominya ya. Bagaimana membuat sebuah ideologi bersama yang tidak bertentangan dengan Islam atau sesuai dan juga diakui oleh semua latar belakang agama yang berbeda-beda.
melalui strategi titik temu atau kompromi, mencari titik kesamaan dalam semua keyakinan dan keagamaan, yaitu keyakinan akan adanya Tuhan dan satu Tuhan yang paling berkuasa di atas segala-galanya. Hindu misalnya Brahma yang paling berkuasa terhadap Siwa dan Wisnu. Nasrani Tuhan Bapa, Tuhan Allah yang paling berkuasa atas Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Nah, disitulah letak strategi komprominya. Yang kedua, strategi modifikasi, yaitu memodifikasi bahasa Pancasila menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Dan bukan bahasa-bahasa agama tertentu. Sehingga bisa diakui oleh semua. Umat Islam bisa meyakini tauhidnya, dan umat Nasrani juga demikian, umat Buddha juga demikian, umat Hindu juga demikian, menurut versi ketuhanannya masing-masing. Nah, ini strategi gitu, strategi modifikasi setelah kompromi tadi. Bahasa tauhid dimodifikasi dengan bahasa keesaan, ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Nah, akhirnya agama-agama Trinitas, Trimurti itu juga turut menyesuaikan bahwa dalam Trimurti, Brahma, Siwa, Wisnu itu yang dominan adalah Brahma. Siwa, Wisnu terderivasi dari Brahma. 3 in 1, 1 in 3. Demikian juga Trinitas. Tuhan Roh Kudus terderivasi dari Tuhan Bapa. Itu letak modifikasi. Sekaligus mengeliminasi apa? Sila pertama itu mengeliminasi ateisme atau kepercayaan tidak kepada Tuhan. Dengan sendirinya Indonesia adalah negara beragama, bukan negara yang tidak beragama atau komunis. Itulah cara strategi politik Islam atau penerapan pencapaian kekuasaan secara Islam itu melalui 3 strategi ini. Yaitu strategi kompromi, strategi modifikasi, dan strategi eliminasi. Tidak terlalu radikal, tidak terlalu liberal. Radikal itu maksudnya terlalu formal. Misalkan untuk menerapkan ajaran Islam di Indonesia yang dianut oleh mayoritas umat Islam dengan menggunakan slogan-slogan negara Islam misalnya. Kayak DITI, Darul Islam. Atau negara khilafah misalnya. Nah, ini terlalu formal, terlalu frontal, sehingga akan membuat bangkitlah sensitivitas ras dan agama yang beragam di Indonesia ini ya. Umat agama lain tersinggung gitu loh, seolah hanya Islam saja yang. Walaupun itu hak mayoritas, tapi tidak dirasa sebagai strategi yang tepat. Strategi yang tepat yaitu tadi kayak Pancasila itu. Melalui kompromi mencari titik temu semua ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan ajaran Islam, itulah yang kita terapkan sebagai undang-undang bersama. Kemudian memodifikasi bahasa penggunaannya agar bisa diterima oleh semuanya dengan bahasa Indonesia misalnya. Dan mengeliminasi hal-hal yang memang bertentangan dengan semua ajaran agama. Automatically, yaitu ateisme, liberalisme, sekulerisme. Contoh lain, perbankan syariah itu bisa diterima di Indonesia. Padahal negara kita kan negara multikultur ya, bineka. Kenapa nggak ada bank Kristen? Kenapa nggak ada bank Buddha? Yang ada bank syariah. Diterima karena tidak menggunakan Islam. Misalkan bank Islam tidak, tapi bank syariah. Itu kejelian dalam strategi menggunakan redaksi bahasa. Ekonomi syariah bukan ekonomi Islam. Fakultas syariah bukan fakultas Islam. Itu kejelian dalam strategi. Nah, kegagalan menggunakan strategi ini yang terlalu formalitis akan berujung kepada
penentangan, ya. Kayak HTI kenapa dibubarkan? Karena terlalu formal dalam mengkampanyekan penerapan hukum Islam dengan istilah-istilah yang masih berbau khas Arab Islam gitu kan. Tidak menggunakan istilah-istilah yang nasional. Kesalahannya hanya itu, sama seperti kegagalan dengan DTI Darul Islam menggunakan kata Islam. FPI diubahkan juga begitu karena menggunakan kata Islamnya itu. Seharusnya diganti aja Indonesia. Front Pembela Indonesia dari penjajahan asing dan asing misalkan. Itu akan lebih diterima. Istilah itu lebih diterima. Walaupun yang bergerak ternyata ini apa ya? Harus di switch kan lupa. Baik. Itu inti daripada materi kita kali ini. Pengertian ekonomi, pengertian politik Islam, urgensi hukum, urgensi politik Islam, kemudian strategi politik Islam, produk-produk atau contoh-contoh hasil dari aktivitas politik Islam. Yaitu lahirnya negara Islam yang tidak menggunakan embel-embel Islam. Lahirnya hukum-hukum Islam yang tidak menggunakan embel-embel kata Islam. Lahirnya ideologi negara Islami yang tidak menggunakan kata-kata Islam. Tentang khilafah ya. Ya, khilafah itu apa dan kenapa kok ditolak? Bukan karena materi khilafahnya, tapi karena strategi mengkampanyekan yang sistem khilafah itu sama dengan gabungan antara NATO dan Euro. Gabungan antara NATO dan Euro. Apa itu? NATO bersatunya aliansi keamanan ya, militer. Ya. Satu negara diserang akan semuanya membantu menyerang negara yang diserang tadi. Euro bersatunya mata uang, bersatunya sistem ekonomi. Tanpa merubah sistem lokal yang ada. Negara-negara Euro dan negara-negara NATO itu tetap memiliki pemerintahan sendiri-sendiri. Presiden sendiri, bendera sendiri, mata uang sendiri, tapi juga punya mata uang bersama dan presiden bersama. Bendera bersama itu mata uang Euro, bendera Euro, dan presiden Euro. Joseph Borrell itu ya. Nah, seperti itulah khilafah. Dulu khilafah itu juga punya gubernur-gubernur, punya mata uang bersama, yaitu dinar emas, punya sistem pertahanan terpadu, kayak NATO, dan punya otonomi yang luas bagi gubernur-gubernurnya untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategisnya sendiri-sendiri ya. Ya kayak gabungan negara Euro itu. Ya sama seperti Federasi Rusia. Russian Federation. Negara Rusia itu adalah gabungan dari beragam negara-negara kecil. Seperti Chechnya. Chechnya itu adalah negara kecil yang bergabung dengan Rusia. Chechnya punya presiden sendiri, ya. Kadyrov itu ya, punya bendera sendiri yang warnanya beda dengan bendera Rusia, tapi punya mata uang lokal sendiri dan tapi punya mata uang bersama itu rubel, punya bendera bersama itu Rusia, punya presiden bersama yaitu Putin. Seperti itulah khilafah itu. Mirip seperti negara federasi dan negara serikat. Amerika Serikat juga begitu. Amerika itu gabungan negara-negara bagian-bagian seperti Colorado, seperti New York, bergabung menjadi Amerika Serikat. Serikat itu gabungan. Punya gubernur sendiri, punya otonomi yang luas,
tapi nggak punya mata uang sendiri-sendiri ya, setiap wilayah tadi cuma punya satu mata uang yaitu dolar. Punya tentara bersama yaitu tentara Amerika, punya polisi bersama itu FBI federal ya, polisi federal. Juga punya polisi daerah lokal ya, kayak NYPD dan seterusnya. Nah, sebetulnya itu kalau khilafah itu dipahamkan sebagaimana NATO dan Euro, tidak menggunakan istilah-istilah yang sensitif, tentu akan lebih mudah diterima. Mempersatukan negara-negara Islam secara militer dan secara ekonomi, misalkan kayak OKI ya. OKI itu hanya masalahnya dia sebatas kerjasama biasa ya, tidak punya ikatan apa-apa, tidak punya mata uang bersama, tidak punya pertahanan bersama, ya hanya sebatas konferensi biasa, sehingga tidak mengikat, tidak punya kekuatan. Kalau mata uang negara-negara Islam itu jadikan satu, yang lemah akan terangkat dengan yang kuat, sama seperti Euro. Yunani negara bangkrut itu karena gabung Euro, sehingga ekonominya juga ikut terangkat. Gabung Perancis, gabung Jerman dan sebagainya. Nah, itulah sistem khilafah itu sebenarnya. Baik, ada lagi propaganda yang mendiskreditkan ya aktivitas politik dilarang membawa agama misalkan. Dilarang berpolitik mengatasnamakan agama dan seterusnya. Sebetulnya bagaimana yang benar? Justru berpolitik itu harus beragama. Orang berpolitik, kenapa? Agar bisa mewarnai aktivitas politik, agar beretika, bermoral, beradab, berakhlak. Yang salah itu kalau memperjualbelikan agama demi kepentingan politiknya. Misalnya, memanfaatkan suara umat Islam dengan apa istilahnya menyuap atau ngasih serangan fajar amplop untuk memilih dia, atau menyuap partai Islam, menyuap pimpinan partai Islam untuk agar supaya partainya mendukungnya. Nah, itulah cara-cara mempolitisasi Islam, bukan mengislamisasikan politik. Bedanya sangat tipis. Nah, kemudian contoh lain lagi, misalnya para ulama yang mencari-carikan dalil untuk mendukung pemerintahan yang zalim, mempas-paskan dalil, mencocok-cocokkan dalil Al-Quran maupun hadis untuk agar supaya dapat mendukung dan didukung oleh pemerintah atau kekuasaan yang zalim. Nah, itu namanya juga mengobral, menjual belikan Al-Quran atau agama dengan murah. Itu contoh ya. Nah, kalau mendakwahkan agar politik itu baik dan benar, atau mengkritisi pemerintah berdasarkan Al-Quran dan hadis karena terbukti zalim atau menyeleweng, itu bukan mempolitisasi agama, itu justru merupakan amanat agama untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati pemimpin yang zalim dari kezalimannya. Baik, itu saja inti dari pokok pembahasan kita kali ini. Silakan bagi yang bertanya dan menanggapi. Monggo. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya, mohon izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Bagaimana konsep-konsep politik dalam Islam itu sendiri? Ya, konsep-konsepnya kalau dirumuskan itu ada pada Pancasila. Itulah konsep politik Islam. Saya katakan tadi produk politik Islam itu dalam rupa ideologi bernegara ya Pancasila itu. Dalam hukum tata negara ya UUD 45 itu, yang awal yang belum diamandemen.
Itulah prinsip-prinsip, norma-norma, dan tata laksana sistem perpolitikan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi dipahami, Mbak? Bisa, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kelas matematika C sudah gabung ya? Sudah, Pak. Oke. Berarti nanti jam 1 tidak ada ya? Iya, Pak. Silakan, ada pertanyaan lain, tanggapan mungkin? Tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan? Coba saya mau tanya kalau nggak ada yang tanya. Nyantol nggak atau mengikuti nggak? Yuliantoro Wahyu, ada? Ya ada, Pak. Tolong jelaskan kemiripan sistem khilafah dengan sistem politik yang ada di tingkat global saat ini. Ya, Pak. Menurut saya sistem khilafah dengan pemerintahan yang saat ini yaitu sama-sama memimpin masyarakat di suatu negara, Pak. Setahu saya seperti itu, Pak. Sistem global, Mas. Dengan sistem global itu kemiripannya dengan apa? Sistem khilafah itu. Tadi loh saya contohkan. Gabungan dengan apa? Apa dengan apa? Kalau perhatikan pasti langsung nyantol. Gimana, Mas? Pas? Iya, Pak. Oke. Jujur aja, Nek. Gak iso. Aufal Marom. Halo, Pak. Nggih. Ya, langsung jawab. Takon mana? Tanya apa tadi pertanyaannya? Tadi agak merhatiin. Sesuai apa yang sampean bilang tadi, kalau saya pemahaman saya gini, Pak. Kan sampean tanyanya khilafah dengan kayak federal ya, Pak ya? Apa, Pak? Mbok. Soalnya yang ya apa, Pak ya? Kayak NATO gitu loh, Pak, kata sampean tadi, Pak. Sulit untuk menjelaskannya, Pak. Persamaannya itu. Sebagaimana cinta ya, sulit untuk dijelaskan gitu ya. Iya, Pak. Walah, Mas. Oke. Terima kasih, Barakallah. Coba yang lain, siapa yang mau menyampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Ada? Siti Farida, mana? Siti Farida. Iya, Bapak. Apa itu? Sistem khilafah itu. Kayak apa?
Nggih, kalau menurut saya sih Pak, kalau sistem khilafah itu Menurut saya tadi yang saya sampaikan. nggih, berdasarkan yang dijelaskan Pak Agung tadi, sepahamnya saya, kalau sistem khilafah itu lebih ke ke syariatnya Pak. Jadi lebih mengarah ke Islam. Tapi kalau sistem pemerintahan secara global itu kan masih mendunia gitu Pak. Jadi nggak mengarah ke Islam saja. Ya, mungkin itu Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang ngobrol karepe dhewe sih, Mbok. Ngobrol karo sapa ae. Coba Mbak Hani Khalawati. Iya Pak. Jadi tadi saya dengar sedikit-sedikit bahwa persamaan dari sistem khilafah dengan apa di era global sekarang itu bahwasannya menerapkan sila yang pertama itu Pancasila tadi. Itu bahwasannya kita strategi politik itu harus percaya Tuhan gitu Pak. Ya, dengan sistem global itu mirip apa khilafah itu? Khilafah itu mirip zaman Nabi Muhammad gitu Pak. Ya wis. Coba Mbak Yizra Salsa. Iya Pak. Apa itu? Pertanyaannya apa? Persamaan ini Pak, sistem khalifah dengan pemerintahan yang global. Ya. Dengan apa itu? Sama dengan apa? Gabungan apa dengan apa? Gimana, Mbak? Pas? Coba yang lain mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapatnya. Seperti apa yang saya sampaikan, silakan. Selain Aufal. Jawab pertanyaan saya dulu, jangan bertanya dulu. Silakan, ada yang mau jawab? Jadi jawabannya Aufal tadi ya sudah hampir benar itu, tinggal sedikit memoles. Coba Mbak Amela Dewinta. Iya Pak.
Bisa? Jawab. Tidak bisa? Mbak Nanda, silakan. Baik, Bapak. Jadi tadi sepengetahuan saya menurut Bapak, kan tadi itu khilafah itu gabungan dari NATO dan Euro. Di mana NATO itu sistemnya itu militer dan Euro itu sistemnya ekonomi. Dan itu mirip dengan negara federasi atau serikat, Bapak. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Nanda Harum. Seharum namamu, seharum itu pula jawabanmu. Sama, Bapak. Ya seperti itulah, khilafah itu mirip gabungan antara sistem NATO dan Euro. Bersatunya mata uang dari negara-negara, di samping juga memiliki mata uang sendiri, tapi punya mata uang bersama, dan punya pertahanan bersama, walaupun juga punya tentara sendiri-sendiri. Yang kalau satu diserang, maka yang lainnya bantu menyerang, ya, membela yang diserang tadi itu. Nah, ada satu sistem yang diberlakukan bersama, yaitu sistem Eropa tadi itu. Kalau mau ingin menjadi anggota Euro, Persatuan Uni Eropa, maka harus memenuhi standar-standar yang disepakati oleh masyarakat Eropa. Nah, di khilafah itu begitu saya sama. Kalau ingin bergabung dengan Persatuan Negara Islam, maka harus memenuhi standar-standar apa yang disepakati. Mata uang bersama dinar, kemudian tentara bersama, pertahanan bersama, dan juga peraturan-peraturan pokok bersama misalkan. Yang ada seperti Pancasila. Itu bisa diterapkan di seluruh dunia itu kalau Pancasila. Sila ketiga tinggal dirubah, persatuan umat Islam. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Tinggal begitu saja sudah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan umat Islam. Itu bisa tidak mencederai, ya, tidak mencederai kebinekaan. Ya. Tidak harus negara itu menjadi negara Islam Indonesia, enggak. Tidak harus yang non-Muslim itu disingkirkan dari Indonesia, tidak. Ya, semacam Amerika Serikat, Rusia, Federasi Rusia, Euro dan NATO enggak menyingkirkan umat Islam yang tinggal di sana, umat Yahudi yang di sana, atau umat Buddha yang di sana, enggak. Semua hak-haknya tetap terpelihara. Kebebasan menjalankan agamanya juga tetap terpelihara. Itulah apa istilahnya padanan dari sistem khilafah itu yang ada pada sistem global yang ada saat ini. Apa Mas Sofal? Takon apa? Ngikut Pak. Menurut sampean, saya mau meminta pendapat sampean Pak. Kalau umpamanya kan khilafah itu ada Pak ya. Nah, lebih baiknya Indonesia itu masuk ikut atau tidak Pak? Begitu Pak. Ya harus ikut. Indonesia. Pertama akan menguntungkan secara ekonomi. Ya. Mata uang bersama itu mata uang dinar misalkan, berdasarkan emas. Nanti rupiah itu akan stabil dan ikut terangkat nilainya ya. Ya kayak mata uang euro, Yunani yang terpuruk itu gara-gara gabung Uni Eropa, jadi terangkat mata uangnya. Banyak negara-negara Eropa yang ingin bergabung dengan Uni Eropa kayak Turki, kayak Ukraina dan sebagainya itu ingin terangkat dan stabil mata uangnya, mengikuti negara-negara kaya yang di Eropa gitu. Apalagi pertahanan. Kalau negara Islam itu bersatu, Pakistan punya nuklir misalkan. Nanti nuklir semua negara kita juga punya nuklir, hanya nggak diremehkan oleh negara-negara lain. Kayak Palestina nggak dibiarkan berjuang sendiri sehingga dilecehkan oleh Israel. Wartawan ditembak ya itu, anak kecil ditembak ya seenaknya karena nggak punya pertahanan bersama, nggak punya nuklir Palestina, sementara Israel punya 200 nuklir. Ya. Semena-mena dia.
Coba berani nggak ada yang sama Uni Eropa, ada yang sama NATO? Nggak berani, Rusia aja nggak berani menyerang satu negara NATO yang lemah sekalipun. Karena kalau satu negara NATO diserang, semua negara NATO itu akan menyerang yang menyerang satu negara NATO tadi. Itu keuntungannya kalau bersatu itu. Masalahnya OKI, Organisasi Konferensi Islam itu nggak punya aliansi pertahanan seperti itu dan mata uang bersama, hanya sebatas kumpul-kumpul negara-negara Islam, ngobrol-ngobrol, nggak keputusan apa-apa, percuma.